Gak usah sebutin angkanya guys. Jangan ya. Bercanda. Tonton itu ya. Tonton itu. Bercanda. Gaji pertama itu 125.000, bayangkan. 125.000. Sebenarnya tujuan hidup kamu apa sih? Banyak yang nggak tahu sih kok. Nggak tahu, banyak yang bingung. Hai sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi di program yang paling kita tunggu-tunggu setiap hari Kamisnya pastinya ya, jam 7 malam di YouTube channel Nulife Batam. Dan kali ini dengan tema yang gak kalah seru nih dengan tema-tema minggu lalu tentang apa ya, beberapa minggu lalu itu ada viral tentang bercanda. Nah kali ini temanya adalah tentang kamu terlalu banyak bercanda. Bercanda boleh sih ya, tapi ya jangan berlebihan juga. Apalagi dalam hidup ya, kita harus meletakkan fokus dan juga serius di dalamnya. Boleh have fun, tapi tetap ada keseriusan, ada kefokusan di dalamnya. Dan di tema kamu terlalu banyak bercanda malam ini, aku ditemani oleh narasumber yang paling pertama ya, Kofunix ya, kita couple ya, couple untuk podcast Curhat Bersama Nulife. Iya, ditemani oleh Kofunix. Aku panggil Kofunix aja ya, kok ya. Santai aja. Bercanda, betul, sesuai dengan temanya ya. Santai kita aja. Kofunix apa kabar nih? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Dahsyat, mantap. Tetap ya. Nah, di tema kali ini kok, kan satu bulan yang lalu sih tepatnya, itu ada salah satu mahasiswa itu di interview ya dengan konten-konten YouTube itulah ya, dan ditanyain ini kenapa masuk universitas ini, dan dia bilang, oh karena aku pintar. Bercanda gitu, jadi viral gitu kan kok ya. Nah, di tema kali ini nggak kalah jauh nih dengan yang namanya bercanda, gitu ya kok ya. Apalagi di zaman sekarang nih, anak muda itu kan banyak beranggapan kalau hidup itu kan cuman sebentar. You only live once katanya kok. Kamu cuman hidup sekali aja gitu ya. Jadi ya udah, jangan sia-siakan hidup sekali. Hidup cuma sekali ya kan. Dan apa aja yang ada di depan dicobain semua. Kalau misalnya hidup serius banget juga enggak lah gitu ya kan. Have fun aja lah, hidup ini santai aja lah gitu. Nah, tapi kalau menurut Kofunix nih, kan Kofunix kalau sekarang pasti udah usianya di atas generasi milenial lah ya. Kita gak usah sebutin angkanya. Gak usah sebutin angkanya guys. Jangan ya. Bercanda. Nah, kira-kira nih Kofunix, kalau kita mau flashback kembali ke masa lalu ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu di usia 20-an kok. Nah, kira-kira dari Kofunix sendiri, apa sih yang menjadi impian Kofunix? Apa yang menjadi cita-cita Kofunix? Aku nanti kalau umur 30-an, umur 25 mungkin sudah menikah, punya anak 10 gitu ya kan, terus punya perusahaan gitu. Gimana? Kira-kira Kofunix tuh umur 20 tahun pengen punya cita-cita jadi apa sih, atau pengen impian gimana sih? Ini pertanyaannya bagus memang ya. Zamanku dulu itu... Ini kayak flashback kembali ya. Karena kehidupan zamanku itu cukup susah. Oh oke. Susah. Jadi kerinduan pingin kuliah itu, itu. Oke. Pingin kuliah saja gitu. Pokoknya tak tahu jurusan apa, pokoknya kuliah gitu ya. Kuliah aja. Pengen gitu. Kuliah kayak teman-teman yang lain gitu ya kok ya. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya ada impian, iya akhirnya saya bisa kuliah juga waktu itu. Walaupun memang cukup berat perjuangan karena tidak dibiayai orang tua. Jadi kami sambil kerja pagi, sambil kuliah, malam kuliah. Sama kita kuliah. Berarti kuliah sambil kerja ya. Kuliah sambil kerja. KSB. Jadi itu yang kami lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi impian? Apa yang menjadi impian, yaitu kuliah. Namun tidak ada tujuan. Tujuannya hanya kuliah. Kuliah, gitu. Nggak tahu pokoknya kuliah jurusan apa deh gitu ya. Akhirnya waktu selesai kuliah, waktu kerja, ya nggak sesuai gitu ya. Apa yang kita seharusnya kan kalau orang kuliah itu kan punya tujuan. Iya. Selesai dia harus kerja sesuai profesional dengan jurusannya. Akhirnya karena nggak sesuai, ya kita punya penghasilan juga
nggak sesuai gitu kan. Kita sudah kerja setengah mati. Saya ingat ya tahun-tahun itu. Nggak usah sebut kok. Tahun-tahun itu ya. Tahun-tahun itu. Bercanda. Ya, tahun-tahun itu saya gaji pertama itu 125.000, bayangkan. 125.000, oke. Satu bulan. Oh, oke. Nah, di sini ya kok ya, di kota yang sama ya, di Batam ya berarti? Bukan. Oh, bukan. Okay. Saya kebetulan dari Makassar. Iya. Nah, tapi saya melihat di sisi lain ya, karena dulu saya kerja setelah saya selesai kuliah, saya kerja di salah satu perusahaan pelayaran. Saya tanya-tanya, ternyata orang di kapal itu jauh lebih besar gajinya daripada orang di darat. Makanya waktu itu saya mungkin sekitar umur 25-an ya, 24 waktu itu. Akhirnya berganti haluan pekerjaan. Ya, kebetulan ada saudara saya yang kerja juga di pelayaran di kapal. Saya tanya-tanya, cari informasi gimana kalau kerja di kapal. Boleh nggak saya kerja di kapal? Dia bilang boleh asal kamu mau. Dari situ saya belajar lagi. Itu berarti Kofunix ambil studi lagi ya? Akhirnya sarjana saya itu yang pertama nggak kepake. Ya terpakai tapi nggak maksimal menurut saya. Makanya kalau ditanya apakah tercapai tujuan itu, ya tercapai juga, cuma nggak maksimal seperti itu. Oke. Ya. Jadi umur segitu pun Koko masih enggak maksudnya masih mau belajar lagi untuk bisa memaksimalkan di pekerjaan yang pengen diambil ya. Oke. Nah, tapi kalau menurut Kofunix sendiri dengan pergantian pekerjaan yang sudah Kofunix lakukan, nah kira-kira apa nih yang kalau menurut Kofunix yang sekarang itu sebenarnya aku pengen melakukan ini gitu kan untuk di depan, tapi mungkin beberapa impian yang nggak tercapai gitu ya pokoknya. Nah, dengan impian yang sudah Kofunix settle di usia 20-an tadi, nah mungkin ada beberapa tadi ya yang belum tercapai. Nah, apa kira-kira strategi Kofunix nih? Ya. Atau mungkin impian masih sama nggak atau berubah nih kok? Berubah. Oh, berubah. Ya. Itu di berapa tahun terakhir kok impiannya berubah? Setelah saya sudah bekerja di kapal waktu itu ya, ternyata ada panggilan yang lain gitu ya. Jadi dalam perjalanan memang kita nggak bisa bilang bahwa tujuan akhir saya seperti ini. Itu yang saya alami. Nggak tahu berbeda mungkin dengan orang lain. Tapi dalam perjalanan itu setelah berapa lama Kofunix menggeluti profesi di pelayaran? Itu sekitar, makanya ada panggilan lain. Ya, sekitar mungkin berapa tahun ya? 10 tahun mungkin. 10 tahun kemudian. Oke. Ya, setelah itu baru berubah lagi gitu. Tapi untuk kalau ditanya apa impian sekarang, apa impian sekarang untuk saya ingin melihat generasi sekarang itu nggak sama seperti saya dulu, nggak ada tujuan gitu ya. Kalau dulu pokoknya mengalir kuliah aja gitu ya. Pokoknya yang penting kuliah, sudah bangga itu kan. Nah, tapi kalau sekarang saya pingin supaya generasi sekarang itu bisa melihat ke depan, jauh ke depan. Karena zaman saya itu saya cuma melihat apa yang depan mata gitu ya. Betul. Dan memperhitungkan apa yang terjadi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, sekarang ya saya pingin itu melihat bahwa generasi-generasi sekarang itu kalau bisa diarahkan. Melihat jauh ke depan. Itu kerinduan Kofunix sekarang. Ya, makanya saya berubah ya dari meninggalkan kapal dan saya melayani gitu. Melayani luar biasa ya, panggilan ya. Dan walaupun di awal sebenarnya mungkin nggak terbayang sama sekali ya. Tapi karena melihat keadaan, situasi, ketemu dengan anak-anak muda, beberapa orang tanya, kamu punya tujuan hidup apa? Nggak tahu. Nanti mau jadi apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada yang arahkan hidup mereka. Makanya penting sekali
sekarang fokus saya itu ketika bertemu dengan anak muda itu senang sekali. Kenapa? Kalau bisa mengenal mereka, bisa mengarahkan mereka, melihat jauh ke depan, punya visi, wah itu bagi saya itu menyenangkan. Iya. Dimulai dari usia muda ya, Bu, yang mereka apalagi kalau usia mereka sekarang kan, justru pasti target-target itu kan bisa dicapai ya, dengan perjuangan tentunya. Oke, dengan kerinduan Kofunix, impian dan cita-cita Kofunix yang sekarang walaupun berubah haluan ya, setelah udah 10 tahun nih menggeluti profesi di pelayaran. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi strateginya Kofunix untuk bisa mencapai kerinduan Kofunix itu? Ya makanya saya jadi pelayan, saya jadi hamba Tuhan, dan kebetulan gereja kami itu fokusnya pada konseling, ya, jadi kami banyak bertemu dengan orang-orang yang punya masalah. Di sanalah kami bisa membangun. Kemudian saya juga jadi dosen, bisa ketemu banyak mahasiswa dan bisa berbagi nilai betul. Itulah impian. Ditempatkan di situ pada akhirnya, luar biasa. Makanya kalau ada tujuan kita bisa melakukan itu. Nah, strategi Kofunix sendiri nih untuk tadi dari gereja sudah ada, terus ditempatkan juga di mana, di salah satu dosen untuk mengajar anak-anak muda. Nah, kira-kira dari Kofunix sendiri persiapan apa nih Kofunix untuk bisa mencapai strategi apa yang Kofunix lakukan? Ya kalau bilang strateginya ya kalau sebagai dosen ya tentunya banyak belajar juga. Banyak belajar. Tambahkan pengetahuan untuk apa? Supaya bisa berbagi. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, ya ketinggalan zaman sekarang ini. Penting sekali mempersiapkan diri, terus belajar, pengetahuan terus ditingkatkan. Kenapa kalau enggak? Mana bisa? Zaman sekarang berubah. Jangan-jangan kita punya mahasiswa jauh lebih pintar dari mereka. Lebih kritis ya. Jadi memang perlu kita. Memang ada juga kita bukan, walaupun kita sebagai dosen bukan berarti kita pintar-pintar banget gitu kan. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita bisa berkolaborasi. Zaman sekarang nggak bisa. Zaman dulu, kalau dulu dosen itu maha tahu mutlak gitu ya. Maha tahu. Tapi enggak. Sekarang kita harus belajar juga. Gitu. Betul. Kadang-kadang mahasiswa itu lebih cerdas dari kita. Kita bisa belajar juga dari mereka. Gitu. Dari pengalaman orang seperti gitu. Oke. Jadi strateginya. Jadi dengan secara secara nggak kebetulan ya, kalau misalnya Kofunix juga punya kerinduan seperti itu, dan Kofunix juga ditempatkan di salah satu universitas untuk ngajar, bisa masuk ke komunitas anak muda juga gitu ya, Ko ya. Wah, luar biasa ya caranya Tuhan ya. Nah, dengan berbagai banyak Kofunix ngelihat nih anak-anak muda, ya pasti ada beberapa yang Kofunix juga sharing kan ke mereka secara intens gitu. Nah, pernah nggak sih dari mereka itu ngomong gini, atau mungkin ada satu momen kalau misalnya Kofunix tanya sama mereka, kira-kira kamu nanti mau jadi apa? Kira-kira tujuan hidup kamu apa? Nah, kira-kira dari kebanyakan yang Kofunix tanya itu, mereka tahu nggak sih tujuan hidup mereka di usia yang masih muda kayak gitu? Ya, cukup banyak juga memang. Cukup banyak mereka ada yang karena orang tuanya pingin ngikutin orang tua. Jadi ya nggak apa-apa menurut saya sih. Karena mereka masih muda, masih punya kesempatan untuk merubah masa depan. Karena apa? Sekarang itu pendidikan formal tidak menjamin tujuan pekerjaan kita. Makanya ada orang yang bahkan nggak sekolah pun sekarang jadi YouTuber sukses gitu ya. Betul. Ya, tapi bagaimana kita mengarahkan mereka supaya mereka itu bisa melihat tujuan gitu. Walaupun mungkin sekarang saya punya kuliah di tempat yang salah misalnya tapi setidaknya kan bisa belajar sesuai dengan minat dia. Minatnya, kemauannya, arahnya kemana itu kan bisa zaman sekarang. Nah, kita bisa mengarahkan ke sana. Gitu. Jadi pendidikan formal itu bukan nggak penting sih. Penting. Ya, tapi kan bukan sepenuhnya itu menjamin bahwa masa depan kita itu indah gitu. Betul. Jadi perlu sekali mengarahkan mereka ke sana. Jadi kalau ditanya apakah ada yang
nggak tahu tujuan. Banyak juga. Ya. Banyak. Nggak sedikit. Berarti nggak jauh beda generasi ke generasi antara generasi aku pun sekarang masih banyak sih kok sebenarnya. Kalau misalnya ditanya umur 20-an kemarin, jangan disebutin umurnya sekarang ya. Itu kalau ditanya sebenarnya tujuan hidup kamu apa sih, banyak yang nggak tahu sih kok. Nggak tahu, banyak yang bingung gitu. Makanya penting orang tua itu bisa mengarahkan sebetulnya. Nah masalahnya kalau orang tuanya juga nggak tahu. Nah itu gimana itu kalau misalnya orang tuanya yang nggak tahu? Makanya peran sebetulnya kalau lembaga-lembaga kayak gereja, masjid, apalagi ya komunitas keagamaan itu penting mengarahkan orang-orang tua itu supaya mereka peduli dengan lebih aware kehidupan anaknya, apalagi di usia-usia 20 belasan gitu ya, remaja itu penting sekali untuk mengarahkan mereka kepada tujuan. Karena kalau enggak nanti ya seperti yang Anda bilang yang penting aku happy, semua happy, mau coba segala hal, narkoba juga dicoba, itu bahaya itu. Betul, itu dia. Bercanda. Hidup penuh bercanda itu yang harus dihindari sebetulnya ya. Makanya nggak apa-apa kamu menikmati hidupnya, anak-anak muda, nggak apa-apa menikmati hidup, tapi harus ada garis, ada batas ya, yang harus. Makanya penting sekali pengenalan akan Tuhan juga. Kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, dia tahu tujuan hidupnya, pasti dia akan mencapai keberhasilan tujuannya. Jadi nggak salah ya kalau misalnya umur 20-an tuh ya, bagi anak-anak muda di luar sana yang belum tahu tujuan hidup, belum tahu mau ngapain 5 tahun, 10 tahun mendatang, ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan nggak apa-apa terus. Tapi nggak apa-apa terus gitu dia. Harus pasang deadline juga ya kok ya. Iya, jangan sampai kebablasan. Ada batas-batas ya waktu kita mau hidup. Ya nggak apa-apa, tapi kita mulai prepare, kita ini mau arahnya kemana? Kenapa persaingan sekarang itu, semakin luar biasa. Masuk perguruan tinggi aja susahnya, gitu ya. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, ya, yang rugi siapa? Ya Anda sendiri, anak-anak muda ya. Tapi kalau saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik, itu luar biasa. Anak saya satu yang sulung, dia kan tahun depan sudah mau kuliah. Oh, ketahuan dong. Kok berarti umurnya udah kuliah ya tahun depan. Apa-apa ya. Masih muda kan? Masih muda. Jadi karena diarahkan bagus, dia sudah tahu. Aku tanya, nanti kamu mau ambil jurusan apa? Udah tahu dia sudah tahu. Makanya untuk bisa tembus perguruan tinggi, dia bilang, papi saya mau les. Oke, kamu les. Mau ambil jurusan apa kok kalau boleh tahu kok? Dia mau ambil hubungan internasional. Saya arahkan dia, kamu sebaiknya ambil masalah teknologi karena saya lihat perkembangan teknologi sudah bagus gitu ya, ke depan pasti dibutuhkan gitu ya. Tapi dia bilang, saya kurang nyaman di sana. Saya lebih suka itu hubungan. Saya pikir ya hubungan ini penting juga. Ke depan orang yang nggak punya hubungan itu pasti akan. Tapi kalau dia bisa membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya itu baik. Hubungan internasional biasanya menjadi seorang diploma ya. Bisa jadi. Diploma negara. Gitu. Macam-macam lah. Yang penting dia bisa bergaul dengan orang lain itu sudah baik menurut saya. Dia sudah bisa menentukan pilihannya, itu sudah bagus. Jadi bukan kayak dulu lagi ya kita. Mau ngambil jurusan apa lu katanya, ngambil jurusan apa ya, matematika nggak jago, IPA nggak jago, fisika nggak jago, ya udahlah yang ringan-ringan aja, jurusan bahasa aja deh, jurusan sastra aja deh. Iya, tapi sebetulnya jurusan bahasa itu kalau kita bagus, keren banget. Harusnya ya, iya. Cuma karena ya ada tanda kutip, zaman dulu kan orang berpikir kalau jadi dokter keren, betul. Ahli bahasa itu keren sebetulnya. Iya, seharusnya ya. Makanya pendidikan itu penting sih. Ya, jurusan semua kalau kita jadi profesional di sana, pasti ditekunin fokus. Makanya fokus belajar seperti itu. Oke. Jadi anak sekarang itu ada memang juga yang sudah bisa fokus gitu ya pada tujuan. Ada anak-anak, tapi tergantung bagaimana kita mendidik. Ada juga teman sebayanya juga saya tanya, nanti kamu kemana? Belum tahu. Ya belum tahu.
Dia belum tahu masa-masa ya. Tapi tidak apa-apa, ya kan? Belakangnya nanti akan perlahan-lahan. Yang penting tetap diarahkan yang baik, yang benar. Saya percaya pasti akan mencapai sukses. Itulah fungsi orang tua ya, kok ya di dalamnya ya, peran orang tua sangat penting. Orang tua, guru, itu penting sekali. Karena lembaga sekolah juga ya. Karena kadang-kadang ya pengalaman saya dulu, anak saya diajar gurunya ini. Nah, kita punya cara penyelesaian matematika dulu berbeda dengan sekarang. Iya. Aku kasih tahu dia begini. Nah, enggak, teacher bilang begini. Ya udah, coba lihat aja. Oh, hasilnya benar ya. Udah, ikutin. Jadi guru itu memang benar-benar jadi panduan. Iya sih. Gitu. Cara cepat, carcep katanya. Kalau zaman aku sih udah ada ya kayak gitu ya. Cara-cara dulu panjang gitu kan. Terus sekarang mah guru udah, ini carcepnya gini gitu. Makanya penting sekali guru, orang tua itu penting sekali untuk pendidikan, mengarahkan mereka. Seperti itu. Nah, ini bagi anak muda yang belum tahu tujuan hidup kok. Oke, seperti yang Ko Phoenix tadi bilang, nggak apa-apa belum tahu tujuan hidup. Tapi kalau menurut Ko Phoenix, step-step apa sih yang harus dilakukan anak muda yang belum tahu tujuan hidupnya? Kira-kira apa nih kok? Pertama, mengenal akan Tuhan itu penting menurut saya. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti takut untuk melakukan kesalahan, dosa maksud saya, dosa. Nah, yang kedua, teruslah belajar. Jangan pernah main santai tapi penting juga untuk belajar. Melihat, membaca ke depan, dengarkan pendapat orang-orang ahli, itu penting ya, pakar-pakar. Kalau kita misalnya pingin tujuan kita ingin berhasil di dunia, misalnya keuangan, kita belajar dengan orang-orang yang hebat, yang tentang keuangan. Kan pembelajaran sekarang ada YouTube, ada jurnal dan lain sebagainya. Itu akan banyak sekali. Lalu dengarkan juga orang tua. Kadang-kadang kan banyak sekarang anak-anak itu merasa mereka lebih pintar daripada orang tua, apalagi kalau dari kampung ya. Mama nggak tahu apa-apa, papa nggak tahu apa-apa gitu ya. Banyak. Sebaiknya kita harus bijaksana untuk anak-anak muda, dengarkan orang tua. Walaupun mereka mungkin tidak punya pengetahuan yang lebih pintar dari kita, tapi kita responnya baik. Kita kasih tahu mereka tujuan kita seperti apa. Jangan karena kita merasa sekolah di kota dan merasa lebih pintar, jangan abaikan mereka, karena Tuhan itu bisa bicara lewat orang tua kita. Seperti itu. Makanya apa yang harus dilakukan? Ya tadi pertama mulai pengenalan akan Tuhan. Itu penting ya. Artinya kamu harus ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan bisa memberikan nikmat. Kira-kira kemana arah hidupmu ya? Kedua, orang tua dengarkan mereka. 3, belajar. Belajar dari mana? Banyak sekarang sumber belajar, bukan cuma dari guru, dari YouTube, dari mana. Jangan cuma nonton YouTube yang bercanda-bercanda terus gitu ya. Tapi coba cari sesuatu yang bisa kira-kira membekali kamu untuk nambah ilmu ya, untuk ke depan seperti itu. Saya kira itu penting sekali untuk anak-anak yang punya. Nah itu George, dengarkan orang tua tuh George. Kamu jangan jadi pembangkang George. harus belajar mendengar ya. Iya. Penting sekali. Yang pertama tadi adalah mengenal akan Tuhan. Yang kedua juga jangan sampai kita menyepelekan apa nasihat orang tua. Betul. Karena memang banyak ya sekarang ya anak-anak yang sukses yang aku lihat ya itu kebanyakan itu mereka adalah orang-orang yang nurut, orang-orang yang ini sama orang tua, dengerin orang tua ya. Jangan seperti aku nih sukanya ngebantah orang tua terus. Tapi sekarang kan sudah bertobat. Bercanda. Nah, pertanyaan lagi nih kan banyak nih penelitian mengatakan gini nih, yang pernah beberapa jurnal yang artikel yang aku baca, orang yang sukses itu biasanya orang yang fokus sama satu hal gitu. Fokus sama satu hal. Ya udah, kalau misalnya lu punya minat, punya bakat di sana, misalnya punya bakat di bisnis ya. Jadilah seorang entrepreneur yang baik, belajar mengenai kewirausahaan, bisnis, keuangan dan segala macam gitu. Tapi kan ini based pengalaman ya, based on my experience ya pengalamannya aku. Waktu muda tuh aku suka
yang kayak coba ini dulu deh gitu, coba ini dulu deh, coba semua hal lah gitu kan. Karena terus terang di umur 20-an aku tuh belum tahu itu apa yang menjadi tujuan hidup aku. Tapi nah, menurut penelitian orang yang fokus sama satu hal di usia muda itu adalah orang yang sukses. Iya, itu adalah identifikasi menjadi orang sukses. Benar nggak sih kok? Atau salah nggak sih kalau misalnya masih muda, ya udah coba aja dulu beberapa hal, coba yang itu kena gitu. Menurut saya nggak ada yang salah itu. Orang yang fokus pasti mencapai sasarannya, ya kan? Tapi nggak salah juga kalau kita umur 20-an itu belum tahu tujuan, ya. Nggak salah juga mencoba gitu. Mencoba semuanya ya. Tapi jangan langsung sekaligus semuanya. Satu persatu. Sesuaikan dengan passion kita, dengan minat kita, bakat kita, kira-kira kita ini pinginnya apa gitu. Karena sesuatu yang minat itu kan membuat kita bergairah, semangat. Itu. Jadi kalau kita bilang 20 saya belum punya fokus gitu ya. Enggak apa-apa. Karena banyak orang-orang juga yang sukses, ada juga ya, bukan banyak. Ada juga orang-orang sukses yang umurnya sudah di atas 40-an gitu kan. Betul. Tapi bukan langsung 40-an langsung sukses. Dia banyak mencoba sampai dia menemukan satu titik bahwa inilah yang menjadi passionnya aku. Dia, makanya dia kerjakan dengan tekun, dengan baik, akhirnya dia berhasil. Makanya jangan takut ya untuk anak-anak muda yang masih bingung, nggak apa-apa. Tapi terus belajar, dengarkan pendapat-pendapat yang orang ahli pakar gitu ya, banyak itu bicara. Kalau kita misalnya pengen fokus menjadi entrepreneur gitu ya, coba lihat keberhasilan orang, belajar dari orang yang berhasil gitu ya. Seperti apa mereka berhasil. Lalu kita mulai coba praktekkan gitu. Kalau perlu menjadi teman mereka, jadi bisa jadi mentor mereka seperti gitu. Karena itu akan membantu kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Jadi tidak ada masalah untuk anak muda yang belum ada. Jangan takut ya. Jangan merasa minder, jangan percaya diri. Iya. Tapi mulai direnungkan, pikirkan ya. Kalau mulai saya 20, kira-kira 5 tahun ke depan apa sih? 10 tahun ke depan apa sih gitu ya. Sehingga bisa mencapai. Jangan kayak kita dulu mengalir aja. Nggak tahu kemana ya kan. Nah sekarang ini penting sekali untuk menentukan. Kenapa? Karena terlalu banyak kita punya saingan. Bukan cuma Indonesia tapi global, dunia. Yes, betul. Persaingan itu bukan hanya di. Makanya kalau kamu punya keahlian khusus, kamu fokus di sana ya, kamu lah yang akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Yes, gitu. betul. Tapi kalaupun belum bisa fokus sama satu hal, jangan langsung patah semangat ya. Jangan patah semangat, gitu. Tetap semangat, gitu. Oke. Nah dengan tren tadi kan Phoenix bilang sekarang sudah punya, tahun depan udah punya ada anak yang udah masuk kuliah ya. Pasti udah ngalamin yang namanya mungkin aku belum mengalami parenting ya tapi kalau Phoenix pasti sudah ngalamin parenting. Nah kan tren anak sekarang itu kan ya, apalagi dari masa-masa teenager sampai kuliah itu mereka kan terkenal dengan kaum rebahan ya Itu kalau misalnya di rumah, sampai di rumah pulang sekolah, kalau aku lihat keponakan ya pulang ke rumah udah gitu tiduran, belum ganti baju, udah scroll HP, lihat TikTok, lihat Instagram, lihat YouTube. Nah dengan trennya ini sekarang yang mostly itu kebanyakan anak-anak generasi milenial dan Gen Z itu nggak bisa lepas dari gadget. Nah gimana nih kalau menurut Phoenix dari segi parenting, dari segi seorang orang tua yang yang bisa nge-handle anak-anak dengan tren ini? Zaman mereka sudah nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa. 24 jam ya. Kita aja kadang-kadang nggak ketinggalan. Oh ya kita juga sih sama sih sebenarnya. Ketinggalan handphone, balik kita. Betul. Ketinggalan dompet, nggak apa-apa. Handphone jangan. Jadi memang mereka sudah begitu. Cuma sebagai orang tua ya, kita harus juga melihat sejauh mana mereka, anak-anak kita ini. Jangan sampai mereka kebablasan gitu ya. Harus ada perhatian memang, harus ngecek mereka ngapain ini, gitu. Ya, anak-anak saya memang, apalagi yang bungsu ya, bungsu. Itu waduh, pulang sekolah, kalau kita nggak arahkan ya repot memang. Kita arahkan, gitu.
pulang sekolah aja kan mereka sekarang kan bawa handphone ke sekolah. Anak-anak sekarang. Iya sih. Ya, bawa handphone. Pulang sekolah pasti sudah handphone. Di rumah handphone, scroll dan nah, bagian kita ya mengarahkan kamu nonton yang ini. Jadi kalau ada video-video bagus aku kirim. Kami punya grup keluarga. Oh gitu. Istri, anak saya 2 sama saya. Jadi ada video-video yang bagus kami kirim di situ. Ayo nontonnya. Dibalas nggak tuh kok kalau misalnya lagi WA di grup cepet nggak dibalas? Biasa lah. Tapi mereka masih mau dengar nonton gitu. Iya, anak zaman sekarang nanti ya. Kita tanya, sudah nonton? Sudah apa yang kamu nonton? Nah, jadi ketahuan mereka nonton nggak ini ya? video. Ya, gitu. Jadi itu cara kontrol kita ya. Penting sekali buat orang tua ya khususnya. Memang kita punya perhatian lebih masa sekarang ini karena kalau enggak ya pasti akan repot nanti ya karena kita ingin anak-anak kita berhasil seperti itu. Pentingnya kontrol orang tua ya Ko ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Ko. Ya. Dari beberapa menit terakhir kita ngobrol nih ya. Menurut Ko Phoenix nih, apa sih yang harus kita hindari? Pasti dengan banyaknya pengalaman yang Ko Phoenix alami, hingga mencapai usia sekarang, hingga mencapai kesuksesan sekarang ya Ko ya. Terus terang bisa banyak yang aku teladani, banyak yang bisa aku pelajari dari seorang Ko Phoenix. Nah, tapi dari Ko Phoenix sendiri kira-kira ini untuk pembelajaran juga untuk anak-anak muda di luar sana, apa sih yang harus kita hindari di usia muda Ko? Iya, apa yang perlu kita hindari anak-anak muda ya? Yang pertama itu hindari dosa, jangan hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, kebanyakannya pasti hidupnya hancur-hancuran. Dan orang yang berhasil karena sudah hancur, ketika mereka bertobat datang sama Tuhan, dipulihkan hidupnya, baru mereka mengalami perubahan hidup. Nah, jadi yang pertama itu hindari dosa. Ya, hindari tapi nggak bisa dipungkiri ya Ko ya, masih muda ini kan masih rapuh, masih labil. Ya pas ya aku sih ngelihat ya dari teman-teman aku gitu. Mereka ada yang jatuh ke dalam dosa gitu. Ada beberapa tapi ada juga yang survive gitu. Nah, mostly tapi kebanyakan tuh pasti jatuh dalam dosa Ko. Tapi kalau menurut Ko Phoenix gimana nih? Kan kalau ditanya saya gimana? Oke. Kalau menurut saya itu anak-anak muda takutlah kan Tuhan, hindari dosa. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menentukan bagian dari perjalanan kesuksesan kita. Ya, orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya saya melihat orang yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, jauh lebih baik dibanding orang yang hidup jatuh bangun dalam dosa. Makanya penting sekali anak-anak muda jangan sampai terbawa arus dunia ini, jangan sampai terpengaruh. Kita mau coba semua, hidup dalam dosa, seks bebas, narkoba. Hati-hati. Hindari dosa ya. Hindari dosa. Dan itu didasari oleh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ibadah itu penting, datang ke gereja, dengar orang tua itu penting, dengar hamba-hamba Tuhan itu penting, dengar firman Tuhan itu penting. Karena itu akan mengubahkan hidupmu, cara pikirmu, cara pandangmu. Ya, seperti itu. Kalau kita mau bilang suka-suka hidup, bercanda, cobalah. Pasti ngalami. Saya juga punya proses, bukan saya orang yang baik-baik masa lalu saya. Ya, tapi dari pengalaman itu saya melihat bahwa hidup saya ini, karena saya belajar takut akan Tuhan, menghindari dosa, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu yang membuat saya sampai hari ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun Atta bilang sukses, bagi saya belum lah. Gitu. Masih banyak hal-hal yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Belajarlah sebanyak-banyaknya. Belajar sebanyak-banyaknya. Ya, jangan ikuti teman-teman yang hura-hura gitu ya, yang ya senang-senang aja, mengalir aja. Jangan. Coba fokuslah, belajar, tambahkan pengetahuan dalam hidup kita. Terus belajar apalagi keterampilan, tambahkan itu keterampilan, kreativitas. Banyak sekarang kalau kita mau belajar ya, banyak yang kita bisa. Dan gampang juga belajar gampang sekarang. Banyak ada sarananya ya, ada YouTube dan lain sebagainya. Itu penting dalam hidup ini. Jadi kalau mau lihat keberhasilan ya, jangan coba-coba.
dalam dosa. Dan harus berani juga untuk melakukan suatu eksperimen. Misalnya pingin jadi pengusaha apa? Kita harus berani mencoba gitu ya. Jangan mencoba, ya. Zaman saya dulu ketakutan. Kenapa? Karena orang tua itu juga nanti kalau kamu udah berhasil, takut. Betul, jangan takut salah ya. Anak muda jangan takut salah. Oke. Terobos, coba kembangkan kamu. Tapi jangan juga membabi buta maksudnya ya. Makanya butuh pendampingan. Kalau perlu ada mentor kita, cari orang-orang yang bisa membapai kita dalam bidang entrepreneur. Mungkin cari orang-orang yang punya pengalaman sehingga mereka pernah jatuh, mereka kasih tahu kita, jangan seperti ini, nanti kamu jatuh gitu. Betul. Itu yang menolong kita seperti gitu. Oke, jadi yang perlu kita hindari itu adalah jangan sampai terjatuh dalam dosa. Ya pasti dasarnya adalah takut akan Tuhan ya, Ko ya. Yang kedua tadi mendengarkan apa nasihat orang tua, dan yang ketiga jangan takut ya, Ko ya. Jangan hidup dalam ketakutan ya, Ko ya. Harus berani mencoba. Tuh dengerin tuh dari orang yang udah berpengalaman nih. Ya masih banyak orang yang berpengalaman. Ya kita cuma mau berbagi dengan apa yang kita pernah alami seperti itu. Kalau bilang banyak pakar di luar, ya kan? Tapi kami mau berbagi apa yang kami rasakan, apa yang kami alami seperti itu. Thank you, Ko, untuk sharingnya. Nah yang terakhir nih, Ko, apa sih sebenarnya yang menjadi kebenaran firman, janji-janji Tuhan untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin sekarang nggak tahu tujuan hidupnya, atau mungkin udah jatuh ke dalam dosa nih, Ko, tapi pengen gimana nih keluar dari kungkungan kenakalan ini gitu misalnya, atau mungkin lagi bingung tentang hidupnya. Apa sebenarnya janji Tuhan sih, Ko, untuk anak-anak muda di luar sana? Janji Tuhan itu kalau kita percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak percaya, ya nggak bisa terjadi. Nah makanya yang penting kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Dia mengasihi kita. Amin. Dalam iman saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang mati buat saya, mengampuni dosa saya dan memberikan masa depan yang indah buat saya. Makanya dalam Yeremia 29 ayat 11 itu Dia berkata bahwa Dia itu merancangkan, Tuhan itu merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi kita mesti percaya di sana. Sekalipun kita mungkin saat ini jatuh, keadaan kita mungkin tidak ada pengharapan lagi. Tapi percaya dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Amin. Bagian kita anak-anak muda percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mulai belajar mengikuti firman-Nya. Kenapa? Firman Tuhan itu bagaikan pelita terang pada jalan kita. Jangan biarkan kita terpengaruhi oleh dunia ini. Oh, saya sudah jatuh, nggak punya pengharapan lagi. Ya, terlanjur basah mandi saja. Itu keliru ya. Itu beda konteks lagi. Beda konteks. Jangan. Bangkit ya, lihat Tuhan dengan benar, lihat kebenaran firman-Nya, ikuti Dia, belajar merendahkan hati. Walaupun kita mungkin sekarang di lembah kekelamannya, lewat engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan bisa mengangkat engkau naik dan menjadi berhasil. Amin. Kenapa? Karena orang yang Alkitab bilang orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia bagikan pohon yang ditanam di tepi air. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ini hanya bisa kita percaya. Bagian kita cuma percaya ya, Ko, ya? Percaya dan menjalani, melakukan firman Tuhan itu. Bukan percaya, oh ya saya percaya Tuhan saja. Dia manis, guling-guling, kan scroll-scroll. Enggak juga. Ada bagian kita. Bagian Tuhan, Dia akan menyertai kita dalam perjalanan kita. Bagian kita melakukan. Kita doa sama Tuhan. Tuhan minta hikmat. Kita melakukan apa yang baik dan benar. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dan membuat berhasil. Amin. So, anak muda di luar sana bagiannya itu cuma percaya, tapi jangan percaya stuck gitu ya. Tapi percaya dan action itu dia. Karena kita juga bilang iman tanpa perbuatan itu mati. Adalah mati. Artinya nggak ada faedahnya kamu cuma percaya tapi diam saja dan melakukan
beda konteks ya. Ini karena kita bicara tujuan hidup. Yes. Ya, seperti itu. Betul. Kofunix, thank you banget loh Kofunix untuk sharing-sharingnya luar biasa, banyak sekali dapat ilmunya, banyak sekali dapat pembelajarannya. Mudah-mudahan juga anak-anak muda di luar sana terberkati. Dan bagi kamu nih, sahabat curhat bersama New Life yang aku pengen nanya nih sama narasumber, langsung aja komen di bawah. Ya, dan juga subscribe itu gratis, sharing video ini juga gratis ya Kofunix ya. Mungkin saudara bisa bagi ya ke teman-teman lain. Mungkin teman-teman yang lain lagi bingung gitu kan bisa lagi share. Galau ya boleh share video ini ya, mudah-mudahan bisa memberkati sahabat curhat New Life di luar sana. Dan kalau misalnya pengen komen di bawah tapi nanti takut ketahuan akunnya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor kita ya, di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Aku ulangi sekali lagi ya, langsung aja WhatsApp di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan jangan lupa nih untuk podcast curhat bersama New Life di minggu depan pastinya dengan narasumber yang luar biasa dan tema-tema yang pastinya bisa memberkati sahabat curhat New Life. Oke, kalau begitu kita jumpa lagi di Kamis minggu depan jam 7 malam hanya di acara podcast curhat bersama New Life. Dan jangan lupa juga nih tetap tongkrongin dan subscribe YouTube New Life Batam setiap hari Kamis jam 7 malam di podcast curhat bersama New Life. New Life. Bye.